Hebatnya jamaah, tengok. Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Wah, saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter dasar keindonesiaan, merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah, dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau ginikan lagi, saya ginikan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang, karena qiraatnya Warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Rakaat kedua kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un 'alim. Kunutnya tak berbunyi, kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Kata kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong sedang sholat. Sedang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah. Memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung tuh masuk neraka. Akhirnya sorga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja dia. Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka, emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka, bapak tahlil masuk neraka. Kata bapaknya,
Kata emaknya rasa-rasa nyesal aku mengandung kau dulu. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar bersih dari riba? Menuju syariah. Menuju syariah. Ustadz mau ke Batam, ya. Sudah di mana nih? Insya Allah di Batam. Insya Allah sampai Batam. Padahal baru di airport. Tapi yang penting sudah berjalan. Apakah kalau kita mati nanti ini selesai syariah ini selesai komplit 100%? Gimana mau selesai kalau kita tidak membantu mensupport ini? Oleh sebab itu maka kita menabung, berinvestasi, pinjam meminjam, mudharabah, murabahah di perbankan syariah. Khususnya kita di Riau Kepri, tentu bank kita duluan, Bank Riau Kepri Syariah. Menenangkan. Pak Ustadz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis, tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Kesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu buat tasbih, berzikir aja. Atau ada ojek perempuan, ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustaz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini, pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan, dalam keadaan terdesak, mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat. Banyak-banyak bertasbih aja lah waktu apa tuh. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustaz? Tak usah tengok pengunjung itu. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak itu juga. Nampak-nampak tundukkan banyak. Ustaz Somad macam enggak pernah ke mall aja. Saya ke mall. Kadang bawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustaz. Saya pakai masker. Pakai topi, pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku. Ada toko buku di mall. Oleh sebab itu maka kita hindari ini. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba, dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, kasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau sudah mau bukakan pintu rezeki, Allahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Takbir. Allah. Bagaimana hukum orang menunda daftar haji? Misalnya sudah ada rezeki tapi tak dipakai. Inilah faqra dari faqra. Jangan berangkat haji. Jangan store ONH. Nanti kau susah. Lawan dia. Setan, aku mau ke bank nih nyetor. Rumah, beli mobil dan sebagainya. Bayar. Store ONH. Yang berangkat umroh Allah ganti insyaallah. Amin. Anggapan dia masih muda, padahal slogan di bank syariah berhajilah selagi muda. Store aja dari sekarang, nanti dimudahkan Allah. Ada aja cara Allah untuk membalas. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Inilah iman. Ini ujian iman ini. Banyak orang tak lulus ujian iman. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya? Fatihah saja.
karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat. Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. 7 ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat, ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu bagi yang awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa senter. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat, habis syahadat kasih kain sarung, lepas, murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam Mu'allab Center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lausan. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lausan. Hanya kencong-kencong lah. Masjid Lausan. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak, masya Allah, tabarakallah, khusus masjid bagus. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 kilometer. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasik. Dulu Tumasik namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tidak jamak, tidak qasar, karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ngikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu tadi siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus. Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain. Tapi sholat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyanglah Pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat. Anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian, kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja, rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang Pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati. Di mana-mana yang saya nasihati ada anak-anak muda.
Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI. Anak muda, hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi, udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa, mati kalian nanti. Capek sudah ceramahi orang tua. Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2, beranak ampek dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan enggak? Saya mancing mereka aja, Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kau balik. Tak ada sarapan pagi ini. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ini banyak stok-stok mereka. Datanglah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Tolong Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU, taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna, maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna, sampai mati tak berbini kalian. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna, sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima.
Asal jangan tak malu bawa dia undangan, udah cukup nanti. Cantik-cantik kali. Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, betul. Emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ketika saya antar jemput anak saya, ini panjang nih ceritanya. Ketika saya antar jemput anak saya sekolah, ternyata anak kita jajan, makan, minum sambil berdiri. Begitulah hampir di semua sekolah. Apa tak anak itu berdiri? Gurunya pun tegak juga. Guru minum pakai tangan kiri, berdiri sampai ketawa cekikikan. Gimana anak murid-murid kita bu? Lulus semua kiki. Guru digugu dan ditiru. Hai guru-guru, minumkan pakai tangan kiri, berdiri. Kalian sudah mengajarkan murid-murid, satu kelas, satu sekolah mengikut kalian. Idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi. Karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri sebelum ditelan, muntahkan dulu. Suruh minum duduk. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Ini sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu berdiri juga. Saya juga setiap selesai pengajian sering menemukan jamaah yang makan sambil berdiri. Jalan-jalan pula lagi. Bahkan banyak jamaah membazirkan uang air minum yang cuma 240 ml. The question is, okay, Inggris dia. The question is, pertanyaannya adalah, apa sih hukumnya makan dan minum berdiri dan dengan tangan kiri? Udah saya jawab dengan hadis tadi. Dan mohon dihimbaukan agar tidak membazirkan minuman yang seteguk. Pak, saya habiskan ini. Kalau kita minum, cari minum yang gelas tuh, gelas atau botol yang kecil, minum habis. Mubazir sayang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan kalau udah nengok orang mubazir, hai brother, hai saudaraku sesama setan. Ikatan setan-setan. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi, sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh berjamaah. Habis ini nanti ada acara berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah. Di kantor gitu juga, dekatkan komunitas kantor. Di tempat kerja kita ini kan tak keluar daripada empat. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan dengarkan radio ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga, grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni, hati-hati, CLBK, cinta lama bersemi kembali, cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan. Karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah,
kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah. Bolehkah kita berzikir dengan Asmaul Husna? Walillahil asmaul husna. Allah punya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah engkau dengan Asmaul Husna itu. Kalau tak hafal Asmaul Husna tinggal tengok aja. Ada tertulis. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Kebetulan pas di depan saya. Ya Ahad, Ya Somad. Boleh tak Pak Ustaz berdoa dengan mengharapkan fadilah? Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Boleh tak? Allah menyuruh. Fad'uhu, berdoalah engkau biha dengan Asmaul Husna. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Yang tak boleh itu, siapa yang membaca Ar-Razak 1000 kali, maka akan turunlah malaikat. Pejamkan mata, tiba-tiba malaikat turun. What can I do for you? Kita ada dalil. Seperti zikir Ya Rahman beberapa kali, mengharapkan fadilah kita disayangi oleh orang-orang yang di sekeliling. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan zikir Asmaul Husna. Berkat. Boleh bertawassul. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Antara engkau dengan Allah buat wasilah, perantara. Tapi tak boleh pakai perantara. Perantaranya amal soleh. Terjebak 3 orang dalam gua. Ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, Ya Allah, berkat baktiku pada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina. Terbuka. Itu menunjukkan boleh bertawassul dengan amal soleh. Hadis sahih Al-Bukhari. Ya Allah, berkat Asmaul Husna yang ku baca ini, fad'uhu biha, aku berdoa dengan Asmaul Husna ini, turunkanlah rahmat dan kasih sayang. Yang tak betul itu menghalalkan yang haram. Ya Allah, berkat zikirku Ya Rahman, Ya Rahman, sayanglah semua lingkungan masyarakat ini walaupun aku pecandu narkoba. Itu tak betul. Apakah solat berimam kepada orang yang dulunya melakukan zina dan tak mengakui anaknya sah apa tidak Pak Ustaz? Kalau dia belum bertaubat, maka dia fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Ingat, satu mazhab yang paling ketat, Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Imam fasik tak boleh diikuti. Adapun menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, 3 mazhab, wa alaihi fisquhu, fasik dia untuk dia, sedangkan salat berjamaah kita untuk kita. Ini kalau imam fasik. Adapun dia sudah bertaubat, taubat nasuha, menyesali perbuatannya, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat macam tak ada dosa. Kita husnuzan, dia sudah bertaubat, kita ikut. Bagaimana wuduk kita jika berwuduk di kamar mandi, di situ ada WC-nya? Kalau di kamar mandi itu ada lubang, tempat buang air besar, buang air kecil, apakah lubang jongkok, lubang tegak, lubang berdiri, maka tidak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi mengucap salam, diucap salam 3 kali tak dia jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia tak mau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah di dalam WC. Nabi kalau di dalam itu ada lubang WC, dibukanya cincinnya. Cincin Nabi dipakainya di kelingking, tulisannya 3 baris, Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk ke dalam, ditinggalnya di luar. Dia keluar lagi masih ada. Kalau kita sekarang coba lah. Itu dalil tak boleh nyebut di dalam. Jadi kalau saya mau bismillah gimana? Dalam hati aja. Hidupkan keran.
Ini tentang masalah kalau menyebut. Tapi kalau di sini, alhamdulillah Masjid At-Taqwa pisah antara WC yang ada lubang dengan tempat wudhu. Di tempat wudhu itu tak bagus. Bismillah. Dalam Bismillah itulah pasang niat. Bagi yang niatnya di dalam hati, bagi yang niatnya di mulut, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat, bagi yang tak melafazkan niat cukup di dalam waktu Bismillahirrahmanirrahim dalam niat. Apa hukumnya menonton sinetron? Mazhab Hanafi mengharamkan nar, nun ra dal, nar dadu. Syatranj, shin ta ra nun jim, syatranj, catur, haram. Kenapa? Dua alasan. Pertama, melalaikan solat. Hayya 'alas salah. Ska. Yang kedua, mubazir waktu. Orang tak cukup waktu untuk menulis buku. Sampai sekarang saya dituntut jamaah, tulislah ceramah ustaz itu. Tak ada waktu, tak sempat. Dia menghabiskan waktu berhari-hari. Berapa jam sekali menengok. Saya sampai sekarang belum setuju kalau catur tu masuk olahraga. Kalau memanah masuk akal, berenang masuk akal, tapi menengok berhari-hari. Sinetron, habis waktu karena itu. Solat tak khusyuk. Bayang deh film India, Mahabharata, Utaran, tak habis-habisnya itu. Yang tonton lagi. Terbawa perasaan pula lagi nah, terbawa perasaan. Ustaz, orang stres atau kemungkinan gila wajib puasa atau tak puasa? Tak wajib puasa. Dalilnya, rufi'al qalam an thalathatin. Penanya mengangkat. Pena kita malam ini mencatat terus di masjid. Tapi ada yang penanya tergantung. Siapa dia? 3. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Orang gila yang di kilometer 11 itu penanya menggantung. Begitu dia sembuh lalu mencatat. Kalau gitu tak usah sembuh-sembuh lah, gantung boleh. Orang gila satu lagu tak boleh dinyanyikannya. Apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Pak Ustadz, semoga dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di mana letak ta'aruf dalam Islam? Ta'aruf itu sebelum khitbah, sebelum tunangan. Misalnya antum dalam pengajian ini, pas nanti lalu pulang, sama-sama mau ngambil sendal, dia duluan. Pas mau nengok. Akhirnya tanya sama Ustadz Asrawi, Ustadz itu yang mukena warna itu di mana rumahnya? Ini belok kanan, kiri, belok kanan lagi, kiri lagi. Oh, bisa Ustadz bawakan saya ke sana, insyaallah. Cari orang yang terpercaya biar jangan menimbulkan fitnah. Setelah sampai ke sana, perempuan itu jangan tahu bahwa dia mau ditengok, karena kalau dia tahu nanti tak jadi dia malu. Bisa-bisa dia pindah dari air dingin. Nah, di sana nanti pura-pura lah dia membawa air minum. Ambilkan dulu air minum Bapak. Datanglah dia keluar ditengok. Tak jadilah Pak. Malam tu nampaknya cantik, rupanya gelap. Hitam manis. Begitu terang hilang manisnya, tinggal hitam. Tak jadi. Kalau cocok, maka melangkahlah ke selanjutnya, namanya khitbah. La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhi. Kalau dia sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain. Karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Kecuali yang pertama itu sudah membatalkan. Jangan terlalu lama, nanti menimbulkan fitnah, banyak setan. Pinang bukan ini, bukan depan. Pinang bulan ini, bulan depan langsung diakad. Akad nikah. Akad nikah.
Aku terima nikah fulan dengan seperangkat alat sholat, dengan sebentuk cincin emas tunai. Dah selesai, punya anak, jadi anak yang soleh. Itu aja Pak Ustaz. Itulah. Doakan saya cepat nikah Ustaz. InsyaAllah. Amin ya rabbal. Di akhir majlis. Ya, kita nanti di akhir majlis. Wala aziban illa zawwajtah. Yang mau menikah maka mudahkanlah ya Allah. Siapa yang paling kuat aminnya? Saya sudah menikah, ibu saya tak merestui pernikahan kami. Lalu bagaimana cara saya dalam bersikap Ustaz? Karena kalau saya berjumpa ibu saya, maka suami saya tak ikut. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Kira-kira siapa cakap yang didengar emak nih? Siapa cakap yang didengar dia? Oh, dia cakap yang didengarnya di Provinsi Riau ini Ustaz Mustafa Umar. Datangi Ustaz Mustafa. Nanti pesannya pesan ibu, tapi lewat lidah orang yang cakapnya dia dengar. Maka ada istilah masin lidah. Dia orang pengajian, ya ustadznya. Dia tak suka mengaji, tapi suka kepada nenek mama, petata petiti. Carilah orang yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tampai bersanda, daunnya tampai benaung, akarnya tampai berselok. Maka duduklah dia insya-Allah. Tapi jangan lupa minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati emakku itu ya Allah. Jangan pernah berhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia, di dalam dirinya ada hati. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sudah hatinya lunak, maka insyaallah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Karyawan sebuah bank, saya dan suami tahu kalau itu riba. Suami saya ingin berhenti, tapi tak ada pekerjaan. Belum ada. Bagaimana Pak Ustaz? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, darurat kata dia. Darurat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nanti ada Ustaz mengatakan resign, berhenti, itu pendapat ulama Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, tak ada tawar-menawar. Berhenti. Saya makan apa? Rezeki dari Allah. Kalau Syekh Qaradawi kata dia, untuk darurat sementara dapat kerja tetap, yalah. Karena kata dia tak boleh kita pilih mati. Lebih boleh pilih babi atau mati, pilih makan babi. Tapi jangan lama-lama makan babi. Apa hukumnya kalau perempuan sedang puasa pakai lipstik? Apakah ibadah puasanya sah? Lipstik tak membatalkan puasa, kecuali pakai lipstik sambil minum es teh. Itu baru batal. Tapi yang jadi masalah, walaupun dia tanya lipstik, karena lipstik itu di luar. Mazhab Hambali, jangankan yang di luar, ujung lidah mencicip gulai tak batal. Tak batal. Hambali. Tapi mencicip sekali, jangan setengah mangkuk. Apalagi di sini. Cuman masalah lipstik ini masalah nih. Jangan pakai makeup. Merah, hijau, biru, putih, muka putih, tangan hitam. Usah pakai lipstik. Banyak jamaah kita, akhwat kita tak ada pakai makeup itu. Yang penting inner beauty. Cantikan dari dalam, karena hatimu bersih, karena cahaya tahajudmu. Karena kalau orang sudah terbiasa pakai make up, ketika dia tidak make up, dia tidak pede. Dia tak berani menghadapi orang. Ma, ada tamu pergi, mama enggak berani. Akhirnya suatu hari terpaksa orang masuk karena kepentingan tanda tangan, dibuka, melompat orang. Disangkanya mak lampir. Makeup itu membuat wajah makin hitam, kusam, karena pori-pori tertutup. Banyak. Usah berhenti pakai makeup. Ada kuburan seorang nenek yang meninggal sudah 20 tahun. Sampai sekarang kuburan itu masih juga digali-gali oleh anjing di bagian kepala. Apakah itu menunjukkan bahwa nenek itu banyak dosa? Tembak anjing itu.
Ada hadis menyuruh membunuh anjing. Kan kasihan sekali nenek itu jadi fitnah. Anjing itu yang salah. Tembak kepala anjing pakai senapan memburu babi. Hadis sahih menyuruh memburu anjing. Anjing. Jangan memelihara anjing. Orang yang memelihara anjing berkurang pahalanya satu hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Amal dia sebesar bisul. Anjing, jangan pelihara anjing. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung, kalb, ada anjing di dalam. Tak masuk malaikat rahmat. Kata Ustaz, malaikat tak masuk, rumahnya besar, mewah, kaya, komplek elit. Rahmat tak masuk ke dalam, laknat saja yang ada. Tak betul. Oleh sebab itu jangan melihara anjing. Jika puasa itu bisa diganti, kalau solat tinggal apakah bisa juga diganti? Sepakat 4 mazhab, solat yang tinggal lama-lama dulu waktu belum taubat itu mesti diganti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda nanti main futsal, main kodok-kodok saja. Jam 3 main, asar tak solat, maghrib tak solat, isya tak solat. Pas ditanya, kenapa kalian tak berhenti? Kodok aja. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang dulu-dulu pernah tinggal, wajib diqadha. Kalau ada ustaz ceramah kata dia tak perlu diqadha, cukup istighfar saja, itu dia ambil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, tidak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ikut 4 mazhab wajib diqadha. Referensi Arabnya baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau baca bahasa Indonesia, tulis di Google qadha sarwat. Qadha, keyword, kata kuncinya qadha sarwat. Sarwat itu nama ustaz, Ustaz Sarwat LC dari Libya yang menulis tentang dalil-dalil qadha. Yang mau referensi Arab buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apakah dalam beribadah harus tahu dasar ayat dan sunnahnya? Bagi yang muttabi, paling tinggi mujtahid, di bawah mujtahid muttabi, di bawah muttabi muqallid. Mujtahid mesti tahu seluk-beluk dalil terperinci detail. Di bawah tu muttabi sekedar tahu dalil umum. Kenapa kamu salat? Karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Kenapa kau zakat? Karena Allah berfirman wa atuz zakah. Itu namanya muttabi. Sedangkan yang paling bawah muqallid. Kenapa kau salat? Pokoknya Allah nyuruh salat. Ayatnya banyak yang perlu ku hafal lagi, tak hafal lagi. Itu namanya muqallid, 3 level. Mujtahid, muttabi', muqallid. Ustaz, saya punya komitmen sama laki-laki tapi tidak pacaran, tapi mempunyai ikatan janji. Itu juga lah. Beda casing, satu signal. Apabila dia tidak juga datang sementara ada laki-laki yang ingin melamar saya, apa saya berdosa melanggar janji saya sama laki-laki tersebut? Tidak ada komitmen kalau bukan khitbah. Maka kalau mau buat perjanjian, suruh dia mengkhitbah. Aku tak ada komitmen, dan pada dasarnya tak ada hubungan laki-laki dan perempuan, berjumpa, ngobrol itu tak ada, SMS-an. Maka bilang sama dia, kau datang ke tempat bapakku, pinang aku dengan bismillah. Kalau dalam masa pinangan itu ada orang meminang, tak boleh diterima. Jangan bapak nanti mudah saja, Pak, ku pinang anak bapak. Iyalah, apa ku kasih? Cincin emas 2 gram. Dia 3 bulan sesudah itu datang bawa gelang emas 15. Ini aja lah gitu dia. Karena Ustadz kemarin ceramah bilang ambil yang baik-baik, buang yang murah-murah. Gak bisa. Kalau kecuali yang pertama itu mengatakan, Pak, aku batalkan ini dan kita tetap hubungan baik. Datang orang lain minang, baru. Ini komitmen-komitmen begini ini tak bisa. Karena sudah diatur dalam Islam. Main bola aja ada aturannya.
diatur oleh FIFA, namanya statuta. Masa hidup tak ada aturan? Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu bertawakal? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, tawakal, motor itu dikunci stangnya, dikunci bannya, dikunci rantainya, kuncinya masuk ke kantong, kantong itu pun dikunci. Itu namanya tawakal. Dalilnya mana? Masuk orang ke masjid pakai onta kuda, dilepasnya. Datang dia tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal?" Kutambatkan dulu atau kulepas aja? Kata Nabi, "Iqilha." Tambatkan, sesudah itu baru kau bertawakal. Tambatkan dulu baru tawakal. Kalau hilang berarti takdir. Tapi kalau tetap ada, kau sudah berusaha. Begitu juga dengan rezeki ini. Pasang pancingnya, pasang pancing berapa? 5 pasang. Dapat rezeki, tak dapat sabar. Rezeki tak berpintu. Bisa jadi pulang dari sungai tak dapat apa-apa, hampa, tawakal. Sampai di rumah, ikan yang di sungai tak dapat, di rumah sudah ada ikan besar asam podeh dikasih tetangga. Rezeki. Tapi jangan berharap tetangga ngasih lalu tak mancing. Seimbang antara usaha dan tawakal. Bagaimana cara agar saya selalu istiqamah? Selalu menengok orang sakit. Balik dari sini singgah ke rumah sakit. Kalau ditanya security, kamu mau nengok siapa? Siapa aja yang sakit mau ku tengok. Aku mau ambil pelajaran. Antar jenazah ke kuburan. Man syahidal janazah ta'atta tudfan. Siapa yang menengok jenazah sampai ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa manfaatnya? Menengok jenazah masuk ke liang lahat, pejabat besar, orang kaya, akhirnya masuk juga menjadi cacing tanah. Aku apa yang akan kubawa? Bangkit semangat beribadah. 3, berkawan dengan orang-orang soleh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau tidak mendapatkan kenikmatan pada 3, berarti pintu sudah tertutup. Tak merasakan nikmat baca Quran, tak merasakan nikmat berkawan dengan orang soleh, tak merasakan nikmat solat berjamaah. Tak kau rasakan 3 kenikmatan ini, fal babu mughlaq, maka pintu sudah tertutup. Nauzubillah. Alhamdulillah malam ini merasakan nikmat berkawan sama orang-orang soleh, nikmat solat berjamaah, pulang dari sini atau besok pagi nikmat membaca Al-Quran. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya mengqadha puasa di hari Jumat? Tidak boleh puasa tunggal hari Jumat. Mesti puasa hari sebelumnya Kamis Jumat atau hari sesudahnya Jumat 1. Kecuali orang yang kebetulan puasa Daud jatuh hari Jumat tunggal, boleh. Dimulainya Senin. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan. Boleh, karena kebetulan bertepatan. Yang kedua yang boleh itu adalah ketika sudah di ujung-ujung mau mengqadha, tapi sebaiknya tidak. Yang tak boleh itu tunggal Jumat takziman, mengagungkan hari Jumat, tak boleh. Karena Jumat itu hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, 3 hari raya. 3-3 itu kita mesti makan. Tak boleh tak makan. Apa hukumnya turnamen futsal bola? Dan apa hukumnya taruhan air minum? Judi. Bertaruhan air minum. Buka turnamen, pendaftaran 100.000, ikut 30 kelompok, maka yang menang dapat hadiah, juara 1 2 juta, juara 2 1 juta. Duit itu yang diputar. Judi. Lomba mancing, peserta bayar store 100.000, peserta dapat 100 orang. Pemenangnya siapa yang dapat ikan 1 kilo, hadiahnya 10 juta. Yang dapat ikan 2 kilo, setengah kilo dapat 5 juta. Judi, karena duit itu diputar. Judi. Berhentilah. Yang panitia tobat.
Jangan lagi dibuat lagi. Tak ada barokah di dalamnya.